Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Here I will present the creative program of me and my team with the title of Inovasi Keyboard Timbul berbasis audio bagi tunanetra. Before I present my group proposal, allow me to thank Miss Yoga Dwi Windy Kusumani Tias SPD MSc as the head of the Mathematics Education Study Program who has approved our proposal, and Mr. Fatkur Rahman as our supervisor and all participants who have helped us. Before that, let me introduce our proposal writer. Here are the faces of the authors of this proposal. I'm Indana Zulfa Martania from the Mathematics Education Study Program class of 2019. I'm here as the group leader together with 4 my members, Ulul Ifta Frahnadia from class 2019, Merlin Kristianda from class 2020, Siti Umaidah from class 2021, Nuriskina from class 2021. Okay, next I will present our group proposal. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal kami, yakni berisi tiga bab. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 gagasan, dan yang ketiga kesimpulan. Untuk bab 1 pendahuluan berisi tentang latar belakang, tujuan, dan manfaat. Untuk latar belakang yaitu berisi Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk dengan penyandang disabilitas tinggi, terutama pada penderita tunanetra. Data dari BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa total penyandang tunanetra di Jawa Timur sendiri mencapai 5.987 jiwa. Sehingga dengan banyaknya penyandang tunanetra tersebut dibutuhkan media pendukung terutama dalam pendidikan. Oleh karena itu, penulis menggagas keyboard timbul berbasis audio yang berfungsi sebagai media pembelajaran bagi tunanetra. Nah, media pembelajaran ini berbasis audio dengan pemanfaatan tombol yang didesain timbul pada setiap hurufnya. Adapun tujuan dari proposal kami, yakni yang pertama untuk merancang inovasi media belajar bagi tunanetra menggunakan keyboard timbul berbasis audio. Dan yang kedua, untuk meningkatkan minat belajar siswa tunanetra melalui keyboard timbul berbasis audio. Selanjutnya, ada manfaat dari proposal kami, yakni inovasi media keyboard timbul ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait, yakni adapun pihak-pihak tersebut adalah siswa penyandang tunanetra, yang kedua adalah guru atau pendidik di sekolah-sekolah terkait, dan yang ketiga adalah Kementerian Sosial dan Dinas Pendidikan, di mana media ini dapat mendukung pembelajaran bagi tunanetra dan menjadi alternatif bagi pendidik. Selain itu, media ini dapat menjadi upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi tunanetra. Selanjutnya, bab 2 yakni gagasan. Yang pertama, kondisi terkini di Indonesia. Menurut data Pusat Data Informasi dari Kementerian Sosial, pada tahun 2010 jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 11.580.117 orang, dengan diantaranya 3.474.035 penyandang disabilitas penglihatan atau tunanetra. Sedangkan di tahun 2015 sendiri, pendataan penduduk umur 10 tahun untuk penyandang disabilitas tunanetra di Indonesia mencapai 6,36%, yang merupakan persentase paling tinggi dari disabilitas yang lain. Kemudian di tahun 2019 untuk Provinsi Jawa Timur sebanyak 5.987 sebagai penyandang disabilitas tunanetra. Nah, dari kondisi tersebut kami menggagas bahwasannya kebutuhan media bagi penyandang tunanetra itu sangat tinggi, di mana kesulitan belajar, kesulitan beraktivitas. Nah, kami menggagas keyboard timbul sebagai pemenuhan kebutuhan belajar bagi penyandang tunanetra, yang mana awalnya tunanetra hanya dapat terpenuhi dengan bantuan buku braille, di mana tunanetra harus belajar
pengenalan huruf terlebih dahulu melalui buku braille atau huruf-huruf braille tersebut. Kemudian solusi yang pernah ditawarkan yaitu keyboard braille, di mana keyboard braille merupakan modifikasi dari beberapa keyboard yang menggabungkan huruf braille timbul dengan metode titik-titik di setiap huruf pada keyboard tersebut. Pengguna dapat mengetahui dengan meraba bagian tertentu di huruf pada setiap keyboard. Selanjutnya, sistem yang pernah direncanakan berupa mekanik dan elektronik, di mana untuk bagian mekanik berupa desain kotak sebagai penempatan piranti elektronik atau alat utama, dan bagian elektronik terdiri atas perencanaan hardware dan software, di mana bagian elektronik ini berupa PC, controller, SD card, speaker, amplifier, dan data. Baik, selanjutnya yaitu tampilan blok diagram. Blok diagram di sini menampilkan keyboard. Keyboardnya di sini terdiri dari tombol-tombol yang berisi huruf timbul pada setiap tombol, baik itu berupa huruf maupun angka, dan di setiap huruf dan angka tersebut terdapat kode braille yang mengartikan dari huruf-huruf tersebut. Kemudian ada controller yang berfungsi sebagai pengontrol data yang diterima dari PC dan disimpan di SD card, kemudian akan dikirimkan kepada power amplifier. Kemudian power amplifier di sini berfungsi sebagai penguat sinyal untuk penghasil suara yang dikirimkan kepada speaker. Kemudian speaker di sini sebagai penghasil suara. Nah, kemudian adapun modifikasi dari solusi yang pernah ditawarkan di sini yaitu modifikasi dari keyboard braille, di mana kita menggabungkan keyboard braille dengan keyboard timbul. Nah, di sini inovasi kami yakni kami tetap menggunakan keyboard braille, namun untuk alfabet kami timbulkan. Jadi pada bagian tombol di situ terdiri dari penimbulan huruf dan angka. Kemudian pada setiap tombol akan ada kode braille yang mana pengguna dapat meraba tombol tersebut. Jadi pengguna dapat merasakan angka atau huruf yang timbul. Kemudian pengguna juga dapat mengetahui kode braille dari tombol yang tertaut pada alfabet atau angka tersebut. Nah, kemudian keyboard di sini dapat digunakan pada PC, laptop maupun handphone, di mana nanti kita sediakan kabel penyambung, dan keyboard tersebut bukan hanya bisa digunakan sebagai pengenalan huruf dan angka saja, tetapi keyboard di sini juga bisa dirubah sebagai keyboard untuk pengetikan seperti biasanya. Nah, selanjutnya adapun pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu mengimplementasikan gagasan kami, yakni ada Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik, dan Dinas Pendidikan, di mana mereka diperlukan untuk mendata para tunanetra agar semua dapat terjamah dan berkesempatan mendapat pembelajaran yang layak dengan bantuan media belajar keyboard timbul kami. Untuk selanjutnya, pihak yang dipertimbangkan ada komunitas difabel, di mana untuk membantu pendampingan dan pengarahan salah satu pasien tunanetra dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, kita perlu untuk melakukan wawancara dan sosialisasi kepada komunitas difabel terkait kebutuhan media seperti apa yang mereka inginkan, apakah gagasan yang kami ajukan sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, kemudian ada ahli telematika, di mana ahli telematika itu sendiri membantu dalam perancangan media yang penulis gagas, yakni berupa keyboard timbul berbasis audio. Kemudian ada ahli huruf braille, di mana ahli huruf braille tersebut membantu untuk menerjemahkan braille yang tercantum pada keyboard di setiap huruf dan angkanya. Kemudian ada siswanya sendiri, yaitu terutama siswa penyandang tunanetra. Nah, pelaku utama dalam penggunaan media keyboard timbul di sini adalah siswa penyandang tunanetra.
baik itu tunanetra dari lahir ataupun tunanetra akibat kecelakaan. Nah, selanjutnya pihak yang perlu kita pertimbangkan ada guru dan orang tua, di mana guru tersebut dapat memahami materi dan penggunaan alat serta mengendalikan situasi dan lingkungan belajar. Kemudian orang tua tersebut diperlukan untuk pendampingan penuh pada saat pembelajaran. Kemudian ada langkah-langkah strategis yang perlu kita lakukan. Nah, yang pertama kita harus melakukan konsultasi dan diskusi dengan Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik serta komunitas difabel mengenai kebutuhan media pendukung untuk tunanetra dan juga untuk mengusulkan media keyboard timbul yang telah kita gagas tadi. Nah, kemudian kita perlu melakukan sosialisasi dan wawancara kepada komunitas difabel terkhusus pada penyandang tunanetra seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, di situ kita mewawancarai terkait media seperti apa yang mereka butuhkan. Nah, kemudian kita melakukan konsultasi dengan ahli telematika. Nah, di sini kita mengusulkan desain yang telah disetujui oleh komunitas difabel. Nah, kemudian untuk langkah yang terakhir yakni sosialisasi pemberian media keyboard timbul kepada tunanetra. Nah, di sini peran dari Kementerian Sosial dan Dinas Pendidikan sangat dibutuhkan, di mana Kementerian Sosial dapat menyalurkan media tunanetra, media keyboard timbul yang telah Nah, selanjutnya adalah langkah terakhir yakni sosialisasi pemberian media keyboard timbul kepada tunanetra. Nah, di sini peran dari Kementerian Sosial dan Dinas Pendidikan sangat dibutuhkan guna untuk penyaluran media keyboard timbul yang telah dirancang tadi. Kemudian Kementerian Sosial dapat mengirimkan media tersebut melalui Kementerian Sosial tiap daerah dan Dinas Pendidikan di tiap daerahnya. Nah, untuk mengetahui jumlah data tunanetra, maka dapat dihubungkan langsung dengan data yang telah kita minta kepada Badan Pusat Statistik. Nah, kemudian setelah media tersebut terjamah dan tersalurkan kepada tunanetra, nah, pada setiap daerah diperlukan ahli braille dan guru serta orang tua dalam pendampingan proses pembelajaran, di mana ahli braille juga untuk mengartikan dan memudahkan proses pemahaman siswa melalui indera pendengaran mereka. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Delas AIC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.